Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Hairul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Anam menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS. TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum. Nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letu Sal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu?
Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah motivasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Som TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga
tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara.
Polisi juga telah mengantongi identitas dua terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, dua inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya,
Kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya. Dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI
akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perguruan tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapus Pen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andre Yunus
Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK.
Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya,
Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS. TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum. Nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan
keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Puspom TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian
yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK.
Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya,
Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan
keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Puspom TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andri Yunus. Ini kan bermula dari kejadian
yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23.22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23.32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK.
Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya,
Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan
keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapus Pen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andre Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian
yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK.
Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media, next yang tadi, terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya,
Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum. Nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan
keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Som TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andre Yunus. Ini kan bermula dari kejadian
yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan.
Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas.
Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah motivasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Puspom TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andre Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat.
kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan
kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum,
Faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena
perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada, ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar, ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional, ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil, ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional, ya, kemudian akan transparan, ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Puspom TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4
yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari empat yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para empat terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan
barang bukti dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu,
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya.
Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya. Sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Puspom TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan ya terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP.
kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari empat yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para empat terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun
di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan,
kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih.
Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional, ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap, mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil, ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional, ya, kemudian akan transparan, ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapus Pen tadi malam. Jadi saya dan Som TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP. Kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya.
Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari empat yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para empat terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan 1 data Polri,
Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus.
Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti
penyerahan berkas itu kepada Otmil, ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional, ya, kemudian akan transparan, ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih
mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan 1 data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari 1 data Polri ini
1. Inisial BHC, 2. Inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu,
18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum. Nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan
berlaku akan bertindak profesional, ya, kemudian akan transparan, ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andre Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES, ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa
pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan 1 data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari 1 data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian,
dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4 sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya.
Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum. Nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian.
Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467
KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga
Ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum,
nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andre Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2
di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan 1 data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari 1 data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media
Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain,
Polisi mengungkap identitas dua orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP. Kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah merasakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media, next yang tadi, terkait layanan
sudah kami buka layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah motivasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andre Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES, ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP. Kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanudin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andre Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES, ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan
yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ,
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. terkait layanan
yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah motivasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andre Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP. Kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan 1 data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari 1 data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MA. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang
sudah kami buka layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah motivasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi.
Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa dua orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah motivasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana
4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andre Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES, ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ.
ya ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan 1 data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari 1 data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan,
dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang,
Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa? Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan.
Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Mabes TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, di situ ada ayat 1, ayat 2, di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun.
Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang
menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan dua pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam.
kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun.
Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapus Pen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Mabes TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast.
Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan dua pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih
kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan gitu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun.
Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapus Pen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Bais TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES, ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast.
Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan dua pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com.
Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI.
Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapus Pen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Mabes TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP. Kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi.
Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, dua pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah, lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda. Polda Metro Jaya mengungkapkan dua pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Anam menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu?
Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan kedepannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI.
rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan SOM TNI akan menyampaikan beberapa informasi, ya. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Bais TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan, ya, terhadap saudara Andri Yunus. Ya, ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Ya. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya, ya, dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan, ya, ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ya, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini.
2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban. Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah, lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, 2 pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas 2 terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda.
Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Ana menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah,
apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya. Sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer super maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Puspom TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi
saya telah menerima dari Dandim Mabes TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andri Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban.
Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23:32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah, lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, dua pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas dua terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, dua inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda.
Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Anam menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS. TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah,
apakah TNI juga akan kedepannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya mungkin itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana 4 prajurit TNI dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, keempat prajurit tersebut diserahkan oleh Detasmen Markas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI kepada Puspom TNI pada Rabu 18 Maret 2026. Adapun keempatnya diketahui merupakan personel dari Detasmen Markas BAIS TNI. Adapun identitas mereka yakni Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Saat ini keempat prajurit tersebut telah ditahan di penjara militer Super Maksimum di Guntur, Jakarta Selatan. Meski telah diamankan, status mereka masih sebagai terduga pelaku dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi militer TNI kini masih terus melakukan pendalaman termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan aksi penyiraman air keras tersebut. Selain itu, motif dibalik aksi para terduga pelaku juga masih didalami. Dalam kasus ini, para terduga dijerat dengan pasal 467 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 7 tahun. Di sisi lain, terdapat perbedaan inisial terduga pelaku yang diumumkan oleh Polri dan pihak TNI. Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan 2 inisial, yakni BHC dan MAK. Terkait itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab gamblang soal perbedaan inisial tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI. Rekan-rekan wartawan, jadi menyikapi apa yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kapuspen tadi malam. Jadi saya dan Puspom TNI akan menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi tadi pagi
saya telah menerima dari Dandim Mabes TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andri Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Adapun dari 4 yang diduga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL, kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial ES. Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Jadi kita juga masih mendalami apa nih motifnya dari 4 yang diduga pelaku tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pasal yang dikenakan ancaman hukuman terhadap para 4 terduga pelaku ini, sementara kita menerapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di situ ada ayat 1, ayat 2 di mana ancaman hukumannya juga sudah tertuang di situ. Ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Pihak kepolisian mengungkap kronologi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Peristiwa bermula saat Andri tiba di kantor YLBHI Menteng sekitar pukul 19:40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kegiatan podcast. Usai kegiatan, Andri kembali ke parkiran sekitar pukul 23:22 dan meninggalkan lokasi. Dalam rekaman CCTV, pelaku sudah lebih dulu berada di sekitar lokasi dan berperan memantau situasi. Setelah mendapat sinyal, 2 pelaku yang berboncengan motor mulai mengikuti korban. Andri sempat mengisi BBM di SPBU Cikini dan pelaku juga terlihat masuk ke area tersebut. Selanjutnya, 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor sempat berkumpul dan membagi peran di kawasan Cikini. 2 orang bertugas sebagai eksekutor, sementara lainnya memantau dan mengawal pergerakan korban.
Aksi penyiraman terjadi sekitar pukul 23.32 di Jalan Salemba 1. Pelaku sempat mendahului korban berbalik arah lalu menyiramkan air keras sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Setelah kejadian, dua pelaku terlihat membersihkan tubuhnya, sementara pelaku lain kabur ke arah Jatinegara. Polisi juga telah mengantongi identitas dua terduga pelaku yang terekam CCTV, masing-masing berinisial BHC dan MAK. Diketahui akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh, termasuk mata, wajah, dada, dan tangan. Berdasarkan diagnosis awal tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% tubuhnya. Keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, dua inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Next yang tadi. Terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi dan TNI beda versi soal identitas penyiram Andri Yunus, CCTV jadi sorotan. Identitas eksekutor penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang dirilis Polda Metro Jaya dan Polisi Militer Mabes TNI berbeda.
Polda Metro Jaya mengungkapkan 2 pelaku yang terekam CCTV berinisial BHC dan MAK. Sementara itu, Puspom TNI menyebut ada 4 pelaku, yakni NDP berpangkat Kapten, serta 3 lainnya berinisial Letusal, Letu BHW, dan Serda S. Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Kompolnas Haurul Anam menilai polisi telah cukup objektif karena menunjukkan hasil penyidikan berupa rekaman CCTV. Artinya, kepolisian basisnya CCTV dan masyarakat bisa mengukur objektivitasnya, dan kami sebagai lembaga pengawas mengatakan bahwa objektivitas CCTV itulah yang paling penting, kata Anam di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Dalam video yang ditampilkan, wajah pelaku tampak jelas. Polisi kemudian mengidentifikasi 2 orang yang diduga sebagai eksekutor berdasarkan data kepolisian. Anam menyebut pihaknya juga turut menganalisis rekaman video tersebut. Dia menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya terlepas status pelakunya. Siapapun di balik peristiwa ini, ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal, ujar dia. Akan berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan TNI untuk menelusuri para tersangka. Kami dari Polda Metro Jaya nanti bersama-sama TNI juga akan mengolaborasikan temuan dari fakta penyidikan, kata Iman dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan, 4 anggota Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI menjadi tersangka atas kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Andri Yunus. Jadi sekarang para tersangka sudah kita amankan, sudah kita lakukan pemeriksaan di Puspom TNI, ujar Komandan Pusat Polisi Militer, Puspom, Markas Besar, Mabes, TNI Mayor Jenderal, Maijen, Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026. Sejauh ini, keempat pelaku itu sudah ditahan di Puspom TNI. Namun, selanjutnya akan dititipkan di Pomdam Jaya. Dan nanti untuk terkait tempat penahanannya, kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya. Di sana ada tahanan super security maksimum, nanti akan kita titipkan di sana, tegasnya. Dalam hal ini, Yusri mengungkapkan 4 inisial dan pangkat para pelaku ini. Kapten NDP, Letusal, Letu BHW, dan Serda S, ungkap dia. Di sisi lain, polisi mengungkap identitas 2 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menunjukkan foto kedua terduga pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Kami menduga bahwa 2 orang yang kami tunjukkan dari satu data Polri inisial BHC dan inisial MAK, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 18 Maret 2026. Kronologi. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal, OTK, pada Kamis, 12 Maret 2026, malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah berlawanan di Jalan Talang, Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan, perangkat lebih tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak? Ke depan ya Pak, apakah mendalami terkait itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Nah,
apakah TNI juga akan kedepannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau kasus hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan